Kabar bahagia untuk anak sekolah tentunya maupun mahasiswa bahwa ada program bantuan pendataan untuk tahap kedua tahun 2021 terkait bantuan anak sekolah di wilayah Pemprov DKI. Telah ditetapkan terkait informasi pendataan tahap kedua tahun 2021 ini. Bagaimana info detailnya? Simak terus video ini sampai habis tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat YouTube semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Peserta didik, mahasiswa, mahasiswi, mudah-mudahan tentu dilancarkan urusan sekolahnya maupun urusan pendidikan. Balik lagi bersama kami di channel Dunsana Emril. Kami akan terus memberikan informasi secara konsisten tentunya. Program bantuan pemerintah itu adalah pembahasan di channel ini. Nah, teman-teman sahabat YouTube, baru saja dipost oleh Dinas Pendidikan Pemprov DKI terkait 2 program bantuan di bidang pendidikan. Teman-teman tentu mengetahui terkait hal ini. Yang pertama yaitu KJP Plus, yang kedua yaitu KJMU. Melalui Dinas Pendidikan Pemprov DKI telah dibuka proses pendataannya. Bagaimana info detailnya? Tetap stay tune di channel ini. Jadi teman-teman sahabat YouTube, terus dukung kami, terus support kami dengan cara klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih untuk teman-teman sahabat YouTube semuanya. Oke, langsung saja. Untuk hal ini ada 2 program bantuan di bidang pendidikan di wilayah Pemprov DKI tentunya. Ini yang terus dilakukan secara reguler kepada peserta didik maupun kepada mahasiswa. Yang pertama itu KJP Plus, yang kedua KJMU. Keterkaitan hal ini terus disalurkan kepada penerima manfaat yang telah lolos verifikasi. Di tahun 2021, untuk tahap pertama sudah disalurkan kepada 859.468 siswa penerima KJP Plus, dan penerima KJMU telah disalurkan kepada 10.445 mahasiswa untuk tahap pertama ya di tahun 2021. Nah, teman-teman sahabat YouTube, bahwa telah dibuka pendataan tahap kedua tahun 2021 untuk program KJP Plus. Kita akan sampaikan ya info detailnya. Yang pertama tentunya program KJP Plus ini diperuntukkan bagi warga DKI Jakarta usia sekolah 6-21 tahun dari keluarga tidak mampu terselenggaranya wajib belajar 12 tahun, menjamin akses dan kualitas layanan pendidikan adil dan merata. Bagi teman-teman sahabat YouTube, info detailnya silahkan kunjungi website resmi kjp.jakarta.go.id. Atau teman-teman sahabat itu bisa konfirmasi langsung melalui nomor yang tertera di bagian layar ini. Cek langsung saja di website resminya kjp.jakarta.go.id. Kemudian kita akan share kepada teman-teman sahabat itu ada 4 tahap proses pendataan atau mekanisme terkait KJP Plus ini. Yang pertama yaitu di tanggal 13 sampai tanggal 25 September itu terkait Dinas Pendidikan mengumumkan data calon penerima sementara yang berasal dari data terpadu pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui sekolah. Tahap kedua, mekanismenya adalah tetap di tanggal yang sama, calon penerima melengkapi berkas melalui sekolah. Tahap ketiga, verifikasi kelengkapan berkas calon penerima di tanggal 27 sampai tanggal 30 September tahun 2021. Tahap keempat, 1 sampai 13 Oktober data final penerima ditetapkan. Nah, ini ada catatan dari Pemprov DKI tentunya. Bagi peserta didik yang tidak terdaftar dapat menghubungi Pusdatin Jaminan Sosial Dinas Sosial tingkat kelurahan sesuai KK dan domisili. Website resminya http://pusdatin.jamsos DKI, atau teman-teman bisa langsung konfirmasi ke wilayah kelurahan disesuaikan dengan tempat tinggal dan domisili tentunya. Kemudian informasi lanjutan, besaran dana KJP Plus per bulan untuk tingkatan SD sederajat
250.000 per bulan, SMP 300.000, SMA 425.000, SMK 450.000, PKBM Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 300.000, LKP Lembaga Kursus Pelatihan 1.800.000. Nah, informasi detailnya seperti tampilan di layar, teman-teman bisa baca sendiri ya. Sesuai dengan tabel di layar ini, ada beberapa bagian yang bisa diterima sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan tentunya. Lanjut, informasinya terkait hal ini diberikan juga kepada sekolah swasta peserta PPDB bersama untuk SMA, klaster 1, klaster 2, klaster 3, sama dengan untuk sekolah negeri besarannya diberikan 420 dan 450.000 untuk tingkatan SMA tentunya. Nah, teman-teman sahabat YouTube, kita lanjut ke poin berikutnya. Terkait hal ini, ada catatan sedikit. Selama COVID-19, biaya rutin dan biaya berkala dapat digunakan setiap bulan secara tunai dan non-tunai. Kemudian catatan kedua, biaya rutin dan biaya berkala dapat digunakan untuk kebutuhan pangan, kebutuhan kesehatan, dan kebutuhan pendidikan termasuk menunjang biaya komunikasi pembelajaran jarak jauh. Poin selanjutnya, fasilitas yang dapat diterima dari penerima KJP Plus. Selain tabel-tabel di atas ini, fasilitas gratis lainnya, pertama itu gratis Transjakarta, kedua gratis masuk Ancol, gratis masuk museum, gratis masuk Ragunan, gratis masuk Monas, dan belanja 6 jenis pangan bersubsidi. Nah, teman-teman sahabat YouTube, melalui Pemprov DKI juga menyampaikan hal ini terkait proses pendaftaran KJP Plus tentunya. Pada pendataan KJP Plus tahap kedua tahun 2021, mekanisme penentuan kelayakan calon tidak lagi ditentukan oleh sekolah, melainkan menggunakan data DTKS dari Pusdatin Jaminan Sosial Dinas Sosial. Silakan ke kelurahan sesuai tempat tinggal ataupun KK untuk daftar DTKS. Petugas dari kelurahan kemudian akan melakukan survei ke rumah terkait hal ini apakah layak atau tidak masuk dalam data DTKS. Nah, teman-teman sahabat YouTube, itu terkait informasi KJP Plus. Kemudian kita lanjut untuk program KJMU. Untuk program KJMU tahap kedua juga sudah dibuka pendataannya, bahwa tahap pertama penerima sebanyak 10.445 mahasiswa. Ini ada beberapa poin penting yang harus teman-teman dengarkan. Bantuan bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademi baik. Yang kedua, akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi. Lanjutnya, meningkatkan mutu pendidikan calon mahasiswa hingga selesai dan tepat waktu, memotivasi peserta didik meningkatkan prestasi dan kompetitif. Informasi lebih lanjut silakan kunjungi website kjp.jakarta.go.id atau ada nomor-nomor yang tertera di tampilan layar ini. Kemudian informasi lanjutannya untuk mekanisme pendataan, alurnya tanggal 13 sampai tanggal 25 September calon penerima mendaftar ke sekolah. Kemudian 28 sampai tanggal 29 September, Dinas Pendidikan mengumumkan data calon penerima sementara yang berasal dari data terpadu Pemprov DKI melalui sekolah. 30 September, verifikasi kelengkapan berkas calon penerima. 1 sampai tanggal 13 Oktober, data final penerima ditetapkan. Nah, teman-teman sahabat YouTube, untuk besaran dana KJMU 9 juta per semester. Nah, itu ya besaran dana KJMU. Kemudian ada 2 poin penting juga yang perlu teman-teman simak. Yang pertama itu biaya penyelenggara pendidikan adalah biaya yang dikelola oleh PTN dan PTS. Kemudian biaya pendukung personal, bantuan biaya hidup berupa biaya buku, makanan bergizi, transportasi, dan perlengkapan peralatan biaya pendukung personal lainnya. Terkait hal ini silakan konfirmasi langsung ke pihak sekolah ataupun ke satuan pendidikan. Jadi teman-teman sahabat YouTube, melalui Pemprov DKI, Dinas Pendidikan Wilayah Jakarta melakukan pendataan tahap kedua tahun 2021 untuk program KJP Plus dan KJMU tentunya. Silakan
konfirmasi langsung sekarang karena ada waktu yang telah ditetapkan mekanisme pendataannya. Oke teman-teman sahabat YouTube, itu informasi yang perlu kami sampaikan. Jangan lupa di-share tentunya agar bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Bagi peserta didik silakan konfirmasi langsung. Mudah-mudahan mendapatkan dan lolos verifikasi tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.